memiliki media pembelajaran, ya, kita sudah memiliki sarana dan prasarana tapi tidak dimanfaatkan, itu kan suatu temuan namanya. Umpamanya saya masuk tadi di tempat Teacher Anis umpamanya ya, atau di tempat Pak Sem. Nah, ketika itu tidak dilihat, tidak ada penggunaan infocus media pembelajaran, walaupun sebelum-sebelumnya Bapak Ibu melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan alat. Ketika dilakukan observasi, Bapak Ibu tidak menggunakan alat, itu sudah menjadi temuan namanya itu. Guru tidak menggunakan infocus. Nah, begitu Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu mengatakan selama ini ada Pak, ada sebelumnya Pak, saya punya sebelumnya Pak. Yang penting ketika Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah, Bapak Ibu menggunakannya. Ya sebelumnya sudah, tapi ketika razia Bapak Ibu tidak menggunakan itu. Otomatis tentu menjadi temuan. Karena ini ditanya itu ada atau tidak. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, modul sebagaimana yang sudah Bapak Ibu rancang, yang sudah Bapak Ibu buat itu kan sudah kita sepakati dulunya. Kenapa kita sepakati Bapak dan Ibu? Sampai sekarang Kemendikbud itu belum ada buku yang resmi. Kalau tahun pertama dulu langsung ditenderkan. Buku apa yang akan kita pegang? Tahun kedua sudah mulai memilih. Tahun sekarang Bapak Ibu sudah mulai tidak ada. Artinya apa? Seorang guru itu memang harus memiliki modul. Ya kan, boleh Bapak Ibu menggunakan buku referensi apa saja, yang terpenting Bapak Ibu mengaculah kepada CP. Aculah CP itu sebagai patokan kita dalam proses pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran kita. Nah, dengan demikian, modul yang Bapak Ibu share ke anak-anak itu tadi, Bapak Ibu, anak-anak akan mengetahui, oh ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, ini hanya sekedar untuk mengingatkan saja. Yang sering saya lihat menampilkan modul di dalam kelas ya, ini Mami Teresia, kemudian Pak Jumadi ada, Ibu Selvia ada. Memang ada ditampilkan ketika saya berkunjung, ada ditampilkan. Setidak-tidaknya siswa itu sudah mengetahui, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Nah, atau 3 TP yang ditampilkan. Selesai Bapak Ibu menampilkan tujuan itu, dalam pemikiran anak-anak itu dia sudah tergambar. Loh, berarti saya mempelajari ini hari ini. Berarti saya harus menguasai ini. Berarti saya harus paham ini. Nah, ketika antara guru dan anak sudah melakukan semacam komitmen seperti itu, tentu nantinya di akhir pembelajaran Bapak Ibu akan meng-cross check apakah pembelajaran Bapak Ibu tadi itu sudah sesuaikah, sudah pahamkah, atau perlu penguatkankah seperti itu. Ini yang belum tergambar Bapak Ibu. Jadi sangat penting dan sangat bermanfaat sekali modul itu. Karena Bapak Ibu yang menentukan tujuannya. Tujuan yang Bapak buat itu sepakati dengan anak, sampaikan sama anak, ini yang akan kita capai. Di akhir pembelajaran jangan lupa melakukan asesmennya. Terserah seperti apa Bapak melakukan asesmen. Kan dilakukan asesmen itu adalah untuk mengetahui apakah anak ini sudah paham atau belum paham sama sekali. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya, modul yang Bapak Ibu buat itu mohon di-share, itu gunanya grup. Di-share ke orang tua, kan ada grup orang tua, di-share sehingga orang tua juga bisa menanyakan sama anaknya. Anaknya bisa orang tua juga bisa menyampaikan pada anaknya, ini ya modul yang disampaikan oleh Teacher Suci, kamu harus baca buku. Bisa kita saling berkoordinasi dengan orang tua. Bapak Ibu silakan berkoordinasi, berkomunikasi dengan orang tua. Bapak Ibu, modul untuk pembelajaran besok sudah saya share. Silakan dibaca bukunya. Jadi anak-anak itu ada, Bapak Ibu membinanya. Walaupun dia sudah di rumah, Bapak Ibu tetap sampaikan. Besok kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, silakan dibaca modulnya. Saya teacher sudah men-share-nya. Bapak Ibu orang tua mohon dimotivasi anaknya untuk belajar. Jadi interaksi-interaksi yang seperti ini yang diinginkan oleh kurikulum itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak capek. Tidak capek hanya sendiri saja yang mengurus anak, orang tua juga kita minta. Kapan perlu nantinya siapa saja boleh mengetahui. Di antara guru-guru saling menguatkan. Jadi itu Bapak Ibu yang belum tergambar. Kurikulum yang sudah 3 tahun ini kita pakai Bapak Ibu belum ada. Padahal kita sudah sering latihan. Bagaimana koordinasi kita, bagaimana kolaborasi kita dengan orang tua, kita sudah belajar. Jadi saya berkeinginan Bapak Ibu, mari sama-sama kita kuatkan kembali. Mari sama-sama kita, kalau kita tersesat di ujung jalan, mari kita kembali ke pangkal jalan. Artinya apa? Ini yang dituntut oleh kurikulum itu. Bapak Ibu tidak sendiri.
Guru tidak sendiri dalam proses pembelajaran. Ada orang tua, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada teman sejawat. Nah, ini gunanya kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita umpamanya memiliki kesulitan, disitulah kita tempat belajar. Nah, jadi itu kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, modul yang Bapak Ibu buat itu mohon di-share. Sebenarnya untuk semester sekarang ini yang kita lakukan di sekolah Bapak Ibu itu sudah mengadopsi, sudah mengakomodir apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan sebenarnya ini. Contoh, dulu Bapak Ibu setiap hari memprint, ya kan? Ini bukan ada alasan karena print ada, kita bisa menyiapkan print. Bapak Ibu sebelum mengajar harus konsultasi dengan kepala sekolah. Kan begitu ya Suci? Konsultasi dengan kepala sekolah, minta tanda tangan Pak Jum, nanti tanda tangan Pak Jum parahnya minta lagi kepada kepala sekolah. Itu kan sudah menjadi keluhan daripada Pak Ibu, kemudian mengisi lembaran refleksi. Sudah ngajar ngisi lagi lembaran refleksi. Refleksinya per kelas pula lagi. Itu kan sangat banyak. Ini semuanya sudah kami akomodir. Semua yang Bapak Ibu rasakan itu sudah kami akomodir. Nah, sekarang kami mencoba modul Bapak Ibu cukup saja dituliskan, silakan diberikan di link yang sudah dibagikan Pak Jum. Kan itu cuma tugas Bapak Ibu. Dibuat modulnya, diberikan linknya kepada Pak Jum, kami bisa melihat apakah modul yang kemarin sama juga enggak. Umpamanya disebutkan di sana 3 kali pertemuan, sudah 4 kali pertemuan masih itu juga modulnya. Ya kan? Pertanyaannya juga seperti itu. Tidak ada semacam perubahan-perubahan dalam modul. Boleh 3 kali pertemuan silakan aja. Tapi yang namanya soal-soalnya nanti mungkin untuk pertemuan pertama asesmennya mungkin tentang pengetahuannya. Kemudian di minggu kedua mungkin asesmennya tentang keterampilan, kan boleh aja. Mungkin tentang sikapnya minggu ketiga. Jadi Bapak Ibu yang ngatur sendiri. Itulah yang disebut dengan kebebasan daripada Bapak Ibu beraksi di dalam menggunakan modul sebagai media pembelajaran. Nah, ini kemudian lembaran refleksi. Lembaran refleksi itu saya sudah memikirkan juga. Saya sudah apa namanya melihat daripada Bapak Ibu yang setiap hari mengisi kadang-kadang SDA saja Pak Nyumadi, SDA sama dengan yang di atas. Sekarang kita coba cukup saja Bapak Ibu itu 1 kali seminggu merefleksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan refleksi itu Bapak Ibu itu sebenarnya pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Umpamanya kan apa yang sudah kita lakukan minggu ini. Kemudian perubahan apa yang terjadi saat ini. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk minggu depan. Itu kan itu aja yang kita tanya terus. Dan kami sebagai pihak sekolah, kepala sekolah, Pak Jumadi, komite pembelajar yang diambilnya pertanyaan terakhir. Apa aksi yang akan dilakukan minggu berikutnya. Itu aja. Betul enggak aksi yang sudah direncanakan itu Bapak Ibu lakukan? Nah, kalau belum tentu ditanya lagi, kenapa kok belum terlaksana? Apa masalahnya? Ada problem enggak? Ada kendala enggak? Itu akan ditanya lagi. Oh, kalau tidak ada kendala, kenapa enggak dilakukan? Jadi semuanya itu terbuka, Bapak Ibu. Semuanya terbuka kita lakukan. Jadi jangan ditutup. Umpamanya kenapa belum dilakukan? Saya bilang, ya mungkin ada kendala, mungkin sinyal, ya mungkin saya tidak sempat. Pokoknya alasannya yang bisa diterima begitu. Ini yang diinginkan Bapak Ibu ya. Jadi tolong diisi lembaran refleksi itu. Itu bukti portofolio Bapak Ibu. Sekarang ini kan ada istilahnya coaching ya. Jadi Bapak Ibu sudah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan coaching, pertanyaan yang menggali sumber daya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu carikanlah masalah, selesaikan masalah, carikan langkah-langkahnya dengan apa Bapak Ibu menyelesaikan suatu masalah itu. Itu yang disebut dengan sumber daya. Makanya dalam kurikulum Merdeka sekarang itu Bapak Ibu yang menentukan semuanya, Bapak Ibu yang apa namanya yang punya inovasi kreatif dalam menentukan sikap Bapak Ibu menghadapi anak-anak murid. Jadi kami tidak mendengarkan nantinya modul belum dibuat, modul belum di-share sama anak, modul belum dirancang, padahal kita mau mengajar besok masih pedoman buku. Pedoman ini modul baca buku. Nah, seperti itu. Jangan buku sebagai andalan, modul Bapak Ibu tinggalkan. Karena Bapak Ibu, ini maaf saja ya, saya adalah salah satu mungkin kepala sekolah di swasta ini yang menolak menjual LKS yang membeli LKS. Kemarin ada itu kepala sekolah ingin membeli LKS dari pihak ketiga membeli LKS. LKS itu sama dengan RPP dulu Pak Jum. Sama dengan RPP, kemudian ada soal-soalnya. Ini maaf saja Bapak Ibu, ini maaf ya, bukan kami tidak mau memfasilitasi. Ujung-ujungnya, untung-untungnya menjual buku. Bagaimana percetakan dia bisa menjual buku. Nah, yang kami inginkan dari sekolah Bapak Ibu yang punya kreativitas. Kalau Bapak Ibu umpamanya, ini Abang Andi, beri ini siapa nih?
Pak Anli ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang punya tulisan. Kalau Bapak Ibu rajin ya, maaf saja ya, Bapak Ibu rajin mengoreksi, Bapak Ibu rutin memperbaiki modul-modul Bapak Ibu yang kurang bagus, yang sudah dikoreksi itu Bapak Ibu rajin tentang koreksi, kumpulkan. Itu bisa Bapak jual ke percetakan. Itu bisa Bapak ajukan sebagai hak Bapak seorang penulis. Ini. Jadi ini yang kita inginkan Bapak Ibu. Jadi untuk tahap pertama buatlah modul itu. Tahap kedua, upayakan. Ini kata kunci Bapak Ibu, sepanjang kita memilih profesi guru, buatkanlah karya-karya seperti itu. Karena Bapak Ibu itu sangat leluasa, sangat diberikan kebebasan untuk menulis. Mana tahu nanti Teacher Anis, dia kan sudah menjadi anggota MGMP Matematika nih, tawarkan, ini modul saya. Ini modul yang saya pakai di sekolah saya. Mana tahu nanti dia bisa diminta dituliskan, diperbanyak modul SMP Manjusri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan terhadap modul ini, ketika kepala sekolah nantinya masuk ke ruangan Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu tidak punya alasan, belum punya modul, belum di print, belum dibuat, pokoknya ada nih yang dituliskan Teacher Anis ini. Peta pertama ada atau tidak, ada atau tidak saja. Kemudian nanti kalau sudah oke Bapak Ibu ini tampil di depan kelas, mungkin kita sepakati untuk supervisi lagi. Jadi supervisi ini membuktikan kelengkapan ini ada. Bapak Ibu pakai. Baru kita lihat nantinya seperti apa Bapak Ibu menampilkan materi, apa-apa saja materi yang akan Ibu sampaikan. Itu supervisi. Setelah supervisi akan ada penilaian. Akan ada penilaian di bulan Agustus kalau saya tidak salah itu Ceranis. Agustus sampai Desember itu tahap penilaian. Selesai itu nantinya ada namanya tahap tindak lanjut. Walaupun tidak semua guru saya lihat ada di PMM dalam penilaian kinerja, tapi itu tambah tahapan. Bapak Ibu nantinya yang memilih profesi guru untuk selama-lamanya itu akan ada terus. Karena kalau sudah di launching oleh Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi itu akan menjadi aturan. Sekarang ini mungkin diuji cobakan, besok ini akan menjadi aturan. Jadi Bapak Ibu yang susah sendiri, Bapak Ibu yang buatkan sendiri. Kalau sekarang ini kan masih diperintah nih, diingatkan. Besok tidak lagi. Kalau Bapak Ibu tidak ada, mungkin tidak dikeluarkan SK mengajarnya seperti itu. Itu tentang modul Bapak Ibu ya. Jadi saya kira paham semuanya. Digeser ke atas sedikit Ceranis. Nah, kemudian ada di situ saya ingin meminta. Apa yang ingin saya minta itu Bapak Ibu budaya sekolah. Romo setiap saya hadir karena saya malu Bapak Ibu. Romo yang mengingatkan silent sitting mindfulness. Kita di sekolah kita tidak lakukan. Ini saya katakan ini sudah harga mati budaya sekolah kita. Kalau sudah harga mati budaya sekolah kita, Romo kan udah bilang kemarin ini, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau Pak Jung kalau paham, maksudnya apa itu Bapak Ibu? Kalau kita di SMP Manjusri, ini budaya-budaya yang sudah disampaikan oleh Romo sebagai koordinator pendidikan, kita harus lakukan Bapak Ibu. Saya sudah membaca literasi-literasi dan sudah bermacam-macam kegiatan. Memang mindfulness ini adalah suatu hal yang baru bagi yang lain. Kita sudah memakainya, kenapa ini kita tinggalkan? Jangan pagi-pagi saja. Umpamanya Pak Jum ngajar 1, 2, A3, 4 lagi masuk teacher suci. Teacher suci harus lakukan mindfulness lagi. Masuk lagi 5, 6, setiap kita kali masuk. Ini tolong dimanfaatkan Bapak Ibu. Ini kami lihat, kami akan buktikan dengan format ini. Membiasakan mindfulness, silent sitting. Ini kami tanya, kalau tidak Bapak Ibu lakukan, nanti Romo tanya nih, kok bel mindfulness-nya pecah, retak, kok tidak dilapor sama saya? Katanya. Berarti tidak dimanfaatkan. Jadi kalau ada aktivitas itu dilakukan Bapak Ibu, ini adalah salah satu membuat budaya sekolah ini menjadi hidup. Saya tidak mendengar nantinya Bapak Ibu berteriak-teriak dalam kelas. Tenang, tenang, saya tidak mau lihat seperti itu. Coba lihat di SD, setiap sebentar berbunyi belnya, setiap sebentar berbunyi belnya. Kita ajar anak kita itu untuk sadar. Kita ajar anak-anak kita ini bahwa tidak perlu berteriak-teriak, tidak perlu menegur mereka dengan suara, cukup saja dibunyikan bel. Mereka akan tenang Bapak Ibu. Jadi tidak terjadi anak-anak yang ingkar, anak-anak yang tidak bisa diatur, cukup saja seperti itu. Lihatkan wajah Bapak Ibu sama anak, bunyikan belnya, dia pasti akan tenang. Ini yang belum menjadi budaya ya, terutama bagi guru-guru yang lama. Kalau yang baru-baru mungkin sama-sama kita maklumi, tapi yang lama tolong. Tidak ada bel mindfulness, tolong ditanya. Kadang-kadang rapat di depan diminta juga terlebih dahulu belnya. Mana belnya? Ingat saja, buat belnya, adakan belnya atas meja kita pakai. Ini adalah budaya-budaya sekolah Bapak Ibu ya yang harus kita terapkan di lingkungan kita. Karena kita sudah 3 tahun, apa yang akan kita bagi semua orang sementara kita belum punya apa-apa.
Terakhir nanti Pak Jumadi akan sampaikan tentang proyek P5 ya, proyek P5. Pak Jum nanti akan menyampaikan secara teknis tentang proyek P5, tapi yang jelas Bapak Ibu, modul kita kunci di sini, modul kewajiban Bapak Ibu menyiapkannya. Yang kedua, modul kewajiban Bapak Ibu untuk men-share pada murid. Kemudian yang ketiga, modul kewajiban Bapak Ibu untuk menggunanya dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, buku adalah sebagai referensi untuk bahan bacaan bagi anak-anak di rumah. 4 itu yang penting Bapak Ibu. Buat modul, share sama anak, kemudian pedomani modul sebagai media pembelajaran Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu harus mengoreksi modul-modul Bapak Ibu terus. Hari ini modul diserahkan pada Pak Jum melalui link, besok tidak perlu diserahkan karena Bapak Ibu sudah punya modul sendiri. Oke Bapak Ibu ya, untuk modul saya kira itu kuncinya, kesimpulannya. Yang terakhir saya ingin menyinggung sedikit tentang proyek P5, nanti Pak Jum lebih teknis mungkin menjelaskan P5. Saya memulai P5 ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Suci, Anis, siapa lagi ya yang lama-lama, Sip Cerdesi, sudah tahun ketiga menggunakan apa namanya proyek P5. Sudah 2 tahun kita P5. Saya terus terang aja, saya diskusi dengan Pak Jum tadi, belum nampak hasilnya Bapak Ibu. Belum nampak grade agregat daripada P5 itu belum bisa kita banggakan. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, coba di-share Ceranis P5-nya, proyek P5-nya. Nah, ntar. Nanti tekniknya Pak Jumadi aja. Nah, tema-tema P5 Ceranis. Ya, oke. Ini kan tema-temanya Bapak Ibu. Yang ada capeknya ada Ceranis yang ditempel di kelas 9 itu ada. Ini nak umpamanya tema. Oke oke. Ini ada nih. Nah, Bapak Ibu, ini adalah proyek P5 yang harus dituntaskan dalam kurikulum Merdeka oleh anak-anak kita dari kelas 7 sampai kelas 9 ini. Itu di kelas 9 kan ada kita tempelkan di dinding itu. Nah, Bapak Ibu coba lihat temanya itu. Kan ada penjabaran temanya itu ya. Contohnya tema gaya hidup berkelanjutan. Apa sih sebenarnya yang kita ajarkan sama anak-anak kita tentang gaya hidup berkelanjutan? Kemudian tema kearifan lokal, kemudian tema kebineka tunggal ika, kemudian tema bangun jiwa dan raganya. Itu contoh-contoh Bapak Ibu. Ini kan judul-judul tema kita ini. Nah, selama ini kita ke produknya Bapak Ibu. Produknya yang lebih cenderung kita jelaskan. Nah, ini contohnya kewirausahaan. Kita lebih cenderung menjelaskan produk kewirausahaannya. Contohnya kita membuat ripik kemarin kan, cara membuat ripiknya, cara pengolahan ubinya kita, itu kan satu baru itu contohnya. Yang kita terangkan sama anak itu Bapak Ibu, cobalah lihat tema yang ditempelkan di dinding itu. Ya kan? Apa tema kewirausahaan? Mendidik anak agar bisa menjadi jiwa wirausaha, banyak entrepreneur. Ya kan entrepreneur itu kan bukan hanya itu saja. Membuat anak-anak apa namanya sugesti berpikirnya itu ada. Ketika dia nanti sekolah atau dia kuliah atau dia bekerja tergambar sama anak wah ini bisa dijadikan untuk wirausaha ini. Kemudian tema yang berteknologi yang mana nih Tiranis? Nah nih tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nah ini coba diperhatikan satu persatu kata-katanya Bapak Ibu. Berrekayasa, berteknologi. Nah seperti itu. Untuk membangun NKRI kita harus melihat gebrakan-gebrakan pemerintah sekarang ini semuanya dengan teknologi. Berarti itu yang kita terangkan. Apa yang dimaksud dengan berrekayasa? Apa yang dimaksud dengan teknologi? Kenapa dengan teknologi perlu membangun NKRI? Itunya yang diterangkan. Produk-produknya itu nanti terserah. Apa tuh produknya? Jadi ini yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Sudah 2 tahun kita melaksanakannya, kita lebih fokus kepada hasilnya. Kita belum paham terhadap apa yang akan kita bicarakan. Suara demokrasi. Apa itu demokrasi? Apa itu suara demokrasi? Itu pemilihan OSIS itu produknya, salah satu contoh produk, bukan itu saja, banyak lagi produk-produk lain. Nah, ini perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu karena kita akan melakukan proyek, Pak Jum akan menyampaikan materi ini nantinya. Coba kita
geser sedikit pola pikir kita. Ini temanya gaya hidup berkelanjutan. Berarti saya harus mengajarkan kepada anak-anak kita ini bagaimana gaya hidup itu yang sifatnya berkelanjutan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu saja Bapak Ibu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi perhatian. Saya kira jelas apa yang saya sampaikan ini karena hari ini cuma penguatan saja dan kita tentu tidak apa namanya ya, kita sekolah penggerak jangan kita kalah pula nanti dengan sekolah-sekolah yang tidak penggerak. Kita penggerak tentu kita lah yang harus apa sebagai contoh, sebagai piloting daripada sekolah-sekolah lain. Ingat Bapak Ibu, ini untuk Pak Jumadi, untuk Suci, untuk Anis sebagai komite pembelajar, tahun keempat kita adalah pengimbas lagi. Nah, jadi kita pengimbas, yang kita imbaskan apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Jadi Bapak-Bapak Ibu yang lain mungkin menjadi anggota nantinya, apa yang sudah diimbaskan ke sekolah. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita tidak ada yang kita buat di sekolah kita diminta mengimbaskan oleh Kemendikbud kepada sekolah lain, nanti kita akan kelabakkan Bapak Ibu. Makanya kita supaya jangan tertidur, supaya kita tidak apa namanya, supaya kita tidak lengah Bapak Ibu, coba kita mulai desain lagi. Kita mulai dari awal lagi, kita mulai merancangnya lagi Bapak Ibu ketika kita diminta untuk berbagi nantinya kepada sekolah lain di tahun keempat nantinya kita tidak kehilangan akal. Kita tidak boleh nantinya merekayasa Bapak Ibu. Apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita, itu yang kita bagikan kepada sekolah-sekolah nantinya yang belum menjadi sekolah penggerak di Kota Padang ini. Saya punya kesimpulan Bapak dan Ibu, untuk tahap sekarang ini memang suatu apa ya, suatu pukulan juga bagi kita. Ini maaf saja kadang-kadang kita sudah serentak sudah sepakat untuk menerima kurikulum dari fasilitator, kita sudah melakukan apa namanya pembelajaran, tapi ada juga teman-teman kita yang berhenti umpamanya, diulang lagi dari awal. Nah, jadi makanya Teacher Anis, Suci, Pak Jumadi sementak bagi guru yang baru-baru ini tolong di mentor ulang ya, di drill sehingga nantinya memang betul-betul pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu, dari saya cukupkan sedemikian. Kalau ada bertanya nanti kita rekapitulasi saja nanti ketika Pak Jumadi selesai memberikan teknis tentang pelaksanaan proyek. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Saiful Bahri atas penyampaian materi terkait pemanfaatan modul ajar. Mungkin kepada Pak Jumadi akan saya tanggapan dan sekaligus nanti akan memberikan materi tentang penguatan proyek proses ajar Pancasila. Kepada Pak Jumadi, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya jelas ya? Baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Manjusri, Bapak Ibu dari Komite Pembelajar, serta Bapak Ibu Majelis Guru, serta staf tata usaha dari SMP Manjusri. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini kita ada meeting ya untuk penguatan dari modul ajar dan juga penguatan dalam pelaksanaan P5. Sebelum ke P5 mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada eh, Bapak Ibu, izin ya. Saya memang mungkin nanti bahasanya, kalau saya memang nggak selembut Pak Saiful lah yang ngomongnya. Tapi saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini yang berkaitan dengan modul yang tadi dibahas oleh Pak Saiful. Yang pertama, Bapak Ibu, modul ajar. Modul ajar itu untuk guru atau untuk siswa itu harus dipahami dulu, ya. Modul ajar itu untuk guru atau untuk siswa. Jadi semua yang dilakukan oleh guru itu kan tujuannya untuk generasi atau untuk para peserta didik dalam hal ini siswa. Jadi modul ajar itu tidak hanya sebatas administrasi guru, ya, bukan hanya sebatas administrasi guru. Dan modul ajar itu seyogianya memang diberikan kepada siswa, ya, seyogianya diberikan kepada siswa. Mohon maaf, kita memang di SMP Manjusri kan sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak, ya, untuk pelaksanaan pembelajaran itu wajib
Mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena sudah memilih menjadi sekolah penggerak, Bapak Ibu mengajar harus berpedoman pada modul ajar, bukan pada buku paket. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, modul ajar di sekolah penggerak itu bukan lagi model ajar yang meniru atau mengadopsi, karena ini sudah tahun ketiga. Tetapi modul ajar sekolah penggerak adalah modul ajar yang nantinya akan ditiru, karena kita sekolah penggerak. Waktu pengimbasan modul ajar kita itu akan ditiru, ya, ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Maka dari itu Bapak Ibu, sejak awal tahun kami dari pihak sekolah selalu menyampaikan, "Ayo modul ajar modul ajar modul ajar." Agar kita mempunyai pemahaman yang sama, bahwa kita membuat modul ajar bukan hanya sebatas administrasi mengajar, tetapi memang diperlukan, dan modul ajar itu diberikan kepada para siswa. Kemarin ada satu pengawas, apa ya, yang menyampaikan materi tentang menghamba pada siswa, menghamba pada murid. Sebenarnya saya dengan bahasa menghamba itu saya kurang kurang setuju sih, ya. Tetapi bagaimana, kita memberikan pelayanan kepada murid, ya, atau kepada siswa. Kalau menghamba saya sedikit, mungkin bahasanya bahasanya saja yang kurang kurang pas menurut saya, karena kalau menghamba itu udah lain cerita, arti katanya. Mungkin Pak Syem bisa nanti kita bicarakan, tentang menghamba itu apakah cocok kalau digunakan kepada para siswa, ya, karena menurut saya itu kurang pas. Nah, jadi itu yang, untuk modul ajar. Kemudian untuk komponen modul ajar itu Bapak Ibu, yang paling singkat saja itu kan ada identitas, yang kedua ada kegiatan inti, materi, dan asesmen. Jadi kenapa harus ada asesmen? Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Apakah asesmennya harus sumatif? Sumatif ketika digunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran. Kalau hanya untuk mengukur pertemuan, itu bisa menggunakan asesmen formatif, ya. Itu untuk komponen modul ajar. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita sama-sama sikapi, ya, yang perlu kita sama-sama sikapi, bahwa kita membuat modul bukan untuk guru, bukan untuk sekolah diminta, oleh sekolah diminta, iya sekolah minta, ya. Kalau saya nggak minta, kalau Pak Saiful nggak minta, kalau Desi nggak minta, apakah guru tidak membuat perencanaan pembelajaran? Apakah guru tidak, memiliki, apa namanya ya, pemahaman bahwa, "Ih, anak saya nanti belajarnya gimana nih?" Ya, sedangkan kadang kita mengambil materi yang bukan dari buku, ya. Pas kita memberikan asesmen ternyata materinya tidak sesuai dengan apa yang, ada di dalam buku. Sedangkan anak-anak selalu berpikir bahwa fokus kepada buku, fokus kepada buku. Kalau anak-anak masih berpikir seperti itu, ya berarti tidak jauh bedanya kita masuk ke dalam kelas hanya sebatas masuk seperti patung saja. Karena apa? Anak-anak fokusnya ke buku. Lah, hari ini nggak usah dengerin teacher-nya, besok ulangan tinggal baca aja buku. Kan itu sebenarnya yang nggak diharapkan dari penerapan kurikulum ini, ya. Jadi itu untuk, masalah modul ajar. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu, setiap masuk, ya, modul ajar itu tolong dibagikan kepada siswa di grup kelas yang ada kami. Jadi apa yang, tadi disampaikan oleh Pak Saiful, itu nanti bisa kami jadikan sebagai pertimbangan ketika pertemuan dengan orang tua. Ya karena apa Bapak Ibu, kami diberikan apa namanya, diberikan mandat untuk koordinir jalannya pendidikan, ya, atau memanajemen, eee, pembelajaran di SMP Manjusri. Maka mau tidak mau kami memang harus lakukan, karena itu adalah tanggung jawab kami, pertama kepada anak, kedua kepada orang tua, ketiga kepada yayasan, ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang mohon maaf Bapak Ibu, tolong harap dimaklumi, ya, dan juga dilaksanakan. Oke, mungkin sebelum lanjut, saya akan sedikit, izin ya, mungkin agak lama saya nih.
Bapak Ibu nggak ada yang waktunya apa namanya ya? Mungkin ada keluar dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya mungkin agak lama untuk yang modul ajar ini karena saya izin dulu. Saya ingin mari kita telaah modul ajar saya, ya. Di mana ada kekurangannya, di mana ada kelebihannya. Tolong nanti kita sama-sama apa namanya evaluasi. Karena sejak awal tahun pembelajaran ini, saya memang tidak menggunakan format modul ajar yang baru, yang lama. Saya menggunakan format modul ajar yang baru. Oke, boleh nggak? Saya tanya dulu nih. Boleh ya? Kalau enggak, saya lanjut ke Boleh, Pak. P5 ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah modul ajar yang akan saya pakai besok. Setiap kali saya mengajar, saya akan menampilkan ini di layar infokus kelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyampaikan kepada para siswa materi ajar kita itu hari ini apa. Oke. Nah, saya akan selalu menyampaikan yang pertama adalah ini, ya. Anak-anak, dari belajar kita hari ini, nanti kalian diharapkan memiliki profil yang 3 ini, ya. Bernalar kritis, berkebinekaan global, dan mandiri. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran nanti, ya, di pertemuan ini kita akan membahas tentang ini. Di akhir ya, di akhir dari pembelajaran yang kita lakukan, ini kalau di buku ini satu bab. Ya, kebetulan ini saya ngajar PKN ya, yang Bapak Ibu yang ini enggak, yang umum. Kalau yang agama kan nanti enggak umum, ya. Nah, KKTP-nya, ya, karena ini sudah pertemuan ketiga, KKTP yang pertama saya tentang Presiden Soekarno. Jadi anak-anak paham, mereka kritis, mereka memiliki pemahaman yang global, dan mereka memiliki kemandirian, bagaimana mereka mampu memahami tentang Presiden Soekarno. Pertemuan kedua adalah Orde Baru dari Presiden Soeharto. Pertemuan ketiga, ini yang saya gunakan untuk besok pertemuan ketiga. Bagaimana dari Orde Baru ke Orde Lama, kemudian masuk ke Reformasi. Pertemuan keempat saya akan masuk ke Reformasi. Ya, jadi ini KKTP. Nah, nanti setelah itu baru saya memberikan asesmen sumatif untuk apa namanya? Untuk mengukur ketercapaian anak dalam tujuan pembelajaran ini. Jadi ini bukan tujuan pembelajaran. Ini KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk satu pertemuan. Tapi KKTP ini tidak boleh lepas dari ini, dari tujuan pembelajaran ini. Oke, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Nah, duduk, hening, dan doa. Oke, duduk hening ini mindfulness ya. Jadi ini untuk identitas. Identitas ada yang kurang sebenarnya di sini, nama gurunya. Oke, ini nama gurunya. Ini juga sebenarnya ini kurang alokasi waktu. Satu kali pertemuan itu berapa menit? Untuk PPKN itu ada 3 kali 40 menit. Oke, ini ada doa mindfulness, ya, ada presensi. Nah, peserta didik memahami tujuan pembelajaran, ya. Nah, ini sudah apresiasi, apresiasi, persepsi, pemahaman awal mengenai materi yang akan dibahas. Dari mana persepsi ini? Disinilah guru akan menampilkan yang namanya asesmen diagnostik awal. Ya, pelajar diajak berdiskusi tentang, ditanya. Dan kenapa ini harus ditampilkan Bapak Ibu? Ya, agar tadi apa yang disampaikan Pak Saiful bahwa gurunya itu memang sudah merancang pembelajaran. Ya, maka anak-anak
seyogyanya mengikuti apa yang sudah dirancangkan oleh guru. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu tidak menampilkan ini, ya, Bapak Ibu tidak menampilkan ini, nanti Bapak Ibu akan lupa, ya, apa ya pemahaman awal diagnostik untuk anak-anak. Nah, ini adalah asesmen. Jadi ketika Bapak Ibu merancang sampai di sini, Bapak Ibu sudah harus memikirkan apa asesmen diagnostik awal untuk mengukur ketercapaian pembelajaran siswa. Nah, ini nanti apakah bisa digunakan untuk asesmen akhir? Bisa. Ini kita anggap ini sebagai pretest, di akhir kita gunakan sebagai post-test. Ya, apakah mereka bisa menjawab secara terperinci atau tidak? Oke. Ini untuk sampai di sini, guru dan peserta didik menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah. Aktivitas yang membuat anak-anak bersemangat, misalnya ice breaking dan lain sebagainya, ya. Kemudian peserta didik menggunakan media elektronik gawai untuk melakukan literasi tentang Orde Lama, Orde Baru, dan kepemimpinan. Nah, di sini pentingnya kita menampilkan ini kepada anak-anak. Tahap belajar kita yang selanjutnya anak-anak ini. Jadi mereka tahu. Oke. Kemudian peserta didik mengerjakan soal yang berkaitan dengan Orde Baru dan Orde Lama. Karena sebelum masuk reformasi ada Orde Baru yang Orde Lama melalui soal yang dapat diakses melalui barcode berikut. Oke. Peserta didik menyaksikan setelah ini selesai nih, mereka mengerjakan soal. Peserta didik menyaksikan orde video lagi dan lagi sampai nanti di akhir adalah peserta didik diajak untuk mengerjakan tes atau asesmen. Nah, memang kalau seperti ini Bapak Ibu, ini sangat sederhana. Berdiferensiasinya sangat sulit untuk ternampakkan. Ya, sangat sulit untuk ternampakkan. Kecuali nanti anak-anak, ya, kira-kira ini ada diferensiasinya nggak Bapak Ibu? Kalau kita bilang ini berdiferensiasi di mana? Ya, berdiferensiasinya di sini sebenarnya, di tahap awal. Bagaimana di sini adalah diferensiasi konten. Ya, karena nanti ini produknya sama, yaitu asesmen. Karena saya kebetulan untuk besok memberikan asesmen yang sama. Oke. Nah, di sini mereka silakan untuk melakukan literasi menggunakan gawai mereka. Nah, satu lagi penggunaan gawai atau penggunaan handphone. Tolong Bapak Ibu setiap masuk kelas itu dipastikan anak-anak itu fokus dengan belajar atau fokus dengan HP. Karena beberapa kali, mohon maaf ya, saya melakukan tes kepada anak-anak ini, ya, saya mencet mereka di salah satu kelas, hampir di semua kelas saya chat ketika satu hari itu, pas di jam belajar mereka aktif. Atau saya lihat Instagram mereka, oh aktif, berarti Bapak Ibu tolong dikontrol juga penggunaan gawai ini untuk anak-anak ini. Kalau memang digunakan, ya nggak masalah, ya. Ada saya pernah tanya, kok kamu main HP terus? Iya Pak, sama teachernya memang kami hari ini belajar menggunakan handphone. Nggak apa-apa. Tapi hari ini saya lihat tidak ada yang, mohon maaf ya, menampilkan infokus ketika saya tadi berjalan, tidak banyak yang penampilan dari infokus atau penggunaan asesmen secara ini, anak-anak bermain handphone. Ya, itu tolong nanti diperhatikan. Nah, jadi seperti itu kegiatan penutup. Ini modul saya belum selesai. Memang saya baru rancang hari ini. Kemudian kegiatan penutup, ada kegiatan, ada identitas, ada kegiatan, ada materi ajar, uraian materi terlampir, ada asesmen. Ya, ada asesmen. Ini belum selesai semua. Ini masih salah ya. Ini masih salah.
ada refleksi. Ada refleksi. Oke. Nah, tolong kelas 9 ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kelas 9 memang kita uji cobakan untuk bagaimana kelas 9 itu belajar dengan menggunakan modul. Ya, kenapa kami minta selalu Bapak Ibu share modul itu kepada anak-anak, ya. Nah, lampiran materi ajar tolong dilampirkan. Kemudian asesmen juga tolong nanti ini lampiran ajar materi minggu lalu. Asesmen juga tolong nanti dilampirkan, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu setiap hari selesai Bapak Ibu masuk, tolong dikirim ke anak. Pak, saya 3 kali pertemuan, Pak. Ya, 3 kali pertemuan kan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Nah, Bapak Ibu mau eh, share, ya silakan di-share. Yang penting kan ada catatannya. Sampai tanggal berapa modul itu bisa masih digunakan. Oke. Nah, jadi itu untuk modul Bapak Ibu. Saya berharapnya Bapak Ibu membuat modul yang Bapak Ibu bisa pahami dan memang benar-benar digunakan untuk mengajar, bukan hanya sebatas ngambil dari apa namanya punya teman atau punya orang, akhirnya Bapak Ibu ketika ditanya, wah bingung saya, ya. Tapi bagaimana modul itu Bapak Ibu rancang memang dipakai untuk ngajar, ditampilkan di dalam kelas, Pak, di kelas proyektor bermasalah dan lain sebagainya, ya. Sejauh saya pernah masuk kelas, untuk yang bermasalah itu di kelas 7 memang HDMI ya. Di kelas 9 saya masih bisa pakai. Di kelas 8B saya bisa pakai. Di kelas 8A saya bisa pakai. Kalau memang bermasalah ya dilaporkan. Nah, dari apa namanya wali kelas mohon disampaikan juga ketika ada keterkendalaan terhadap apa namanya penggunaan media, ya sampaikan, dicatat ini apa yang ini. Kalau nggak pernah disampaikan, ya ya akan sulit. Ya tolong nanti wali kelas juga bantu untuk melihat, ya atau mencek, ya apa yang menjadi kesulitan. Jadi nanti bisa dilaporkan ke admin, ya ke administrasi atau ke pihak sekolah. Oke, itu yang untuk masalah modul ajar. Oke. Jadi Bapak Ibu, mari kita samakan dulu persepsi kita bahwa modul ajar ini bukan sebatas apa namanya administrasi untuk sekolah, tapi modul ajar ini diberikan untuk siswa, ya, diberikan untuk siswa karena kita membuat modul, kita mengajar itu untuk siswa, bukan untuk sekolah. Makanya kita berikan kepada para siswa. Sebenarnya modul ajar yang saya buat itu maaf ya, untuk kategori sekolah penggerak yang modul yang saya buat itu tidak layak, ya, tidak layak. Karena itu mohon maaf itu terlalu singkat, terlalu simpel lah menurut saya ya. Itu terlalu simpel. Tetapi karena itu mudah untuk saya pakai untuk ngajar, ya sudah itu yang saya pakai. Yang penting saya gunakan modul itu, saya terapkan kepada anak-anak. Ngapain kita pusing-pusing, tetapi kita buat modul kita nggak pernah pakai ke anak-anak. Kita masih tetap berpedoman kepada apa namanya buku. Ya, itu contoh simpel Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu punya format lain yang memang format itu lebih cocok untuk Bapak Ibu ngajar, yuk silakan kan kita berikan keleluasaan. Ya, nanti mungkin di pertemuan yang selanjutnya kita akan lihat masing-masing Bapak Ibu mempresentasikan modulnya. Siapa tahu modulnya memiliki apa namanya template yang beda-beda. Oh, beda dengan punya saya. Nah, kita analisis nanti. Kira-kira mana yang lebih cocok kita gunakan. Ya, yang lebih layak digunakan di sekolah penggerak. Yang nanti bisa ditiru, bukan kita hanya sebatas meniru. Oke? Wah, banyak yang keluar. Ya, oke. eh ada pertanyaan?
Kalau enggak saya lanjut ke P5. Boleh tampilkan tadi Teacher Anis yang P5. Oke, sambil Teacher Anis tampilkan Bapak Ibu, tadi Pak Saiful kan sudah memberikan apa namanya pendahuluan bagaimana pelaksanaan P5. Nah, Bapak Ibu di sekolah kita P5 itu kan memang di penerapan kurikulum Merdeka itu kan wajib. Ada 9 tema ya. Ada 9 tema yang salah satunya adalah itu hanya khusus untuk SMA. Sorry, SMK ya, SMK. Nah, di SMP itu ada 7 tema. Selama 1 tahun, setiap tingkatan atau setiap kelas itu melaksanakan 3 tema. Ya, 3 tema. Kelas 9 yang sekarang, mereka sudah melaksanakan 6 tema. Kelas 8 mereka sudah melaksanakan 3 tema. Kelas 7 mereka belum melaksanakan. Nah, untuk yang kelas 7, apakah akan menggunakan modul yang sama? Ini kita ngomongin modul lagi ya. Ataukah kita merancang modul yang berbeda? Ya, itu nanti dipersilahkan kembali. Tetapi Bapak Ibu, ketujuh tema ini, ketujuh tema ini harus dilaksanakan oleh siswa selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun. Nah, untuk kelas kelas berapa? 6 ya? Sorry, kelas 9 sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mereka kurang 1. Nah, yang dua lagi boleh tema yang sama, tetapi tentu judul yang berbeda, ya. Tetapi tentu judul yang berbeda. Itu untuk masalah P5. Kemudian P5 yang seharusnya dari evaluasi tadi saya memang sudah ada pembicaraan dengan kepala sekolah bahwa kami belum apa ya mendapatkan semacam titik terang pelaksanaan P5 kita itu untuk apa gitu loh. Karena selama 2 tahun pelaksanaan P5 itu kok rasanya tidak efektif dan tidak membangun ke arah yang seharusnya. Ya, karena tujuan dari P5 itu dari awal disampaikan bukan produk, ya, tetapi bagaimana pemahaman dan karakter anak-anak itu terhadap tema yang diambil. Contohnya berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI itu yang fokusnya adalah pemahaman anak tentang bagaimana berekayasa dan berteknologi, bukan produknya. Sama dengan kewirausahaan. Berkewirausahaan itu fokus kepada bagaimana anak-anak itu bisa menjalankan wirausaha, bukan produk usahanya. Ya. Nah, suara demokrasi, bagaimana anak-anak itu memiliki pemahaman demokrasi. Ya, bukan hanya sebatas memilih ketua OSIS. Demokrasi itu kan banyak, ya kan? Menyuarakan pendapat, ya mereka membuat apa namanya pamflet dan lain sebagainya, membuat surat kabar, itu juga termasuk kan demokrasi. Penerapan demokrasi. Mereka membuat karya tulis itu juga kan eh, mungkin termasuk demokrasi. Nanti Pak Syem yang lebih tahu ya. Nah, itu adalah beberapa poin yang kami lihat belum nampak di situ, ya. Jadi itu yang belum nampak. Kalau kita berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kira-kira apa yang muncul di benak anak sehingga menggugah mereka untuk melakukan rekayasa dan melakukan teknologi, ya, penggunaan teknologi. Apa yang menggugah mereka? Ya, jadi bukan hanya sebatas pengairan dan lain sebagainya, tetapi yang lainnya mereka itu menjadi terbuka.
ya, menjadi terbuka. Nah, disitulah makanya Bapak Ibu, di tahun ini kami mengharapkan nanti Bapak Ibu P5 yang dijalankan itu berfokus pada tema, bukan produk. Berfokus pada tema dan bukan produk. Yang kedua, Bapak Ibu, terpisah satu dan lainnya. Jadi tidak digabungkan lagi 7, 8, 9 digabung. Kami mau mencoba. Karena sekali lagi Bapak Ibu, sekolah penggerak nanti akan ditiru. Jangan nanti ketika kita melakukan pengimbasan, Pak, di sekolah kami Pak, maunya itu beda-beda Pak, kelas 7, 8. Kami nggak mau sama-sama, karena murid kami banyak Pak. Ya, contohnya SMP Negeri 2. Mohon maaf ya, SMP Negeri 2 itu kan bukan sekolah penggerak. Ya, kita diminta mengimbaskan ke SMP Negeri 2. Ya, kemudian kita tawarkan mereka produk modul kita yang modul sistem blok. Ya kewalahan sekolahnya. Pasti ditolak. Karena mereka muridnya ada 1.000. Ya, muridnya Pak Heri itu kan ada 1.000. Ya Pak Sebel ya. Ada 1.000 lebih. Nggak mungkin dengan sistem blok. Ya, dikumpulkan anak-anak di apa namanya di tengah lapangan, ya, setiap hari seperti yang kita lakukan, itu nggak mungkin bisa. Makanya kita mau yang sekarang ini adalah per kelas, dengan penanggung jawab proyek adalah wali kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini untuk yang baru-baru sambil dipahami ya. Setiap mata pelajaran itu dialokasikan dari jam belajarnya itu kan 1 JP. Sehingga total dalam 1 tahun, Bapak Ibu, itu ada 36 JP. Jadi, Bapak Ibu yang sekarang, mohon maaf ya, kayak saya nih ngajar PPKN masuk 3 jam. Itu sebenarnya saya punya hutang 1 JP untuk melakukan proyek. Karena jam PPKN saya itu hanya 2. Ya, hanya 2. Yang 1 itu untuk proyek. IPS itu ada 4 JP kan, betul ya, Yuli ya? Dini ya. Yang 1, kalau 4 itu digunakan sekarang untuk mengajar, apa namanya, IPS, mata pelajaran, berarti punya 1 hutang, punya 1 JP per minggu untuk melaksanakan proyek. Sehingga totalnya itu ada 36 JP. 36 JP. Oke. Nah, dari 36 JP itu nantinya berarti kita akan mencoba merancang sebuah modul yang mana Bapak Ibu ketika masuk ke dalam kelas, ya, ingat ya bahwa kita punya 1 JP untuk P5. Dan kita akan cobakan, silakan nanti dari per kelas, ya, kita bisa tentukan temanya. Kita bisa tentukan temanya. Kira-kira dalam 1 tahun ini, tema apa yang mau diambil? Ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya, kalau kelas 8 samakan. Antara 8A dan 8B disamakan. Ya, cuma untuk masuk ke dalam kelasnya, Bapak Ibu, itu sesuai dengan jam mengajar. Ya. Nah, pembagiannya seperti apa? Pembagiannya disitulah kita duduk bersama per kelas. Ya, per kelas. Contohnya, Anies kan di kelas 7 ya. Anies mengajak guru-guru yang mengajar di kelas 7 untuk, misalnya, Anies sudah tentukan temanya. Dengan guru-guru temanya ini. Nah, pembagiannya nanti seperti apa? Silakan dibicarakan di situ. Ya, silakan di situ. Berarti Bapak Ibu, satu tema Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk masuk selama 36 bagi 3, 12 ya. 12 kali masuk, atau kalau kita ngomong JP, 12 kali JP, 12 jam pelajaran 1 guru, tetapi tidak dengan sistem blok.
ya, tetapi tidak dengan sistem blok karena kita sudah menggunakan sistem blok. Dan kita wajib mencoba yang tanpa sistem blok karena kita sekolah penggerak. Ya, contohnya temanya gaya hidup berkelanjutan. Ya. Kalau kita mau sistemnya yang seperti satu modul, ya silakan untuk yang berarti duduk bersama dibagi. Oke, duduk bersama dibagi. Ini diajarkan di tanggal sekian bulan sekian. Saya mau ngajarkan ini di tanggal sekian bulan sekian. Saya mau ngajarkan ini di tanggal sekian bulan sekian. Tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, tidak boleh lagi dengan sistem blok. Ya, sistem blok yang seperti kemarin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita memilih tema, tapi ini salah ya. Ini salah. Ini salah. Karena ini dalam pemikiran saya. Ini dalam penerapan P5 ini salah. Dalam pemikiran saya, Bapak Ibu, setiap guru dikasih tema. Setiap masuk, dia menjalankan tema itu secara mandiri. Dia menjalankan tema itu secara mandiri. Contohnya, gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan menurut tema, menurut pemahaman saya di mata pelajaran agama, saya akan melakukan gaya hidup berkelanjutan yang seperti ini, bahwa anak-anak harus berkelanjutan hidupnya berdasarkan nilai-nilai agama. Oke. Kemudian nanti dialokasikan selama 10 kali pertemuan. Ya. Yang 1 kali pertemuan, asesmen. Nah, ini yang miss. Modul kita, 6, di akhirnya tidak ada asesmen. Untuk modul yang selanjutnya, asesmen sumatif harus ada di modul. Nanti tolong dibuat catatan ya, yang buat presensi rapat. Asesmen modul itu harus ada. Jadi walaupun anak-anak itu kita sudah melakukan observasi dan lain sebagainya, di akhirnya untuk mengukur ketercapaian mereka tentang gaya hidup berkelanjutan, asesmennya tetap harus diadakan atau ujiannya harus ada. Jadi alokasikan 1 JP untuk asesmen, alokasikan 1 JP yang dikali 10 orang guru, berarti 10 jam, itu dialokasikan 1 hari. Kalau memang ada produknya, itu yang digunakan untuk membuat produk. Tetapi di sini pemahaman mereka sudah semua paham, mereka paham tentang gaya hidup berkelanjutan. Tetapi ini belum dikaji ulang ya, karena menurut pemahaman saya dari yang saya pahami tentang P5, yang nomor 2 itu salah. Karena memang tidak boleh satu guru menjalankan satu proyek. Satu proyek dijalankan oleh semua guru. Tetapi eh, itu bisa, ya nanti silakanlah kita kita diskusi. Mungkin cari waktu dalam minggu ini atau dalam bulan ini kita harus diskusi untuk masalah proyek P5 ini. Ya, jadi satu modul boleh boleh aja ya, satu modul sudah dibuat, ditentukan modulnya, langsung bagi. Pertemuan pertama saya akan mengajarkan di tanggal sekian, jam sekian. Pokoknya modul 1 itu saya yang tahapan modul 1 itu saya. Nah, saya akan alokasikan 1 jam pelajaran saya. Saya akan alokasikan 2 jam pelajaran saya. Yang 1 jam saya tetap pakai untuk ngajar mata pelajaran. Nah, itu yang untuk masalah P5. Berat Bapak Ibu, berat ya. Karena jujur 2 tahun ini memang kok penerapan P5 ini kok semakin semakin ke sini, mohon maaf ya, tidak ada kelanjutan. Tidak ada kelanjutan, tidak ada kayak eh tidak termakna ya, tidak termakna. Dan saya juga harus sampaikan dari pihak eh, fasilitator kita ya, adem-adem aja sampai hari ini gitu loh.
Fasilitator kita kan adem-adem aja sekarang. Saya jalankan enggak ini enggak ya bodoh amat ya. Sampai hari ini tidak ada dari fasilitator kita yang fasilitator ketiga ini ya fasilitator yang paling banyak ngajak kita pertemuan tapi tidak pernah memberikan evaluasi dan bimbingan teknis secara pribadi kepada sekolah. Ya, ataukah memang kurikulum ini nanti masih mau dijalankan atau tidak, atau akan ada pergantian kurikulum dan lain sebagainya. Intinya selama kita masih sekolah penggerak ya ini harus dijalankan. Ya, oke, itu dari saya. Silakan mungkin yang lain yang mau menanggapi. Jadi tim proyeknya adalah ketua proyek masing-masing wali kelas. Ya, masing-masing wali kelas. Kemudian yang kedua pelaksanaannya tidak sistem blok karena kita wajib mencoba yang sistem non blok ya, bukan gerakan non blok tapi sistem non blok ya. Nah, kita blok lagi masa 3 tahun ya kita di plotting sebagai sekolah penggerak kita masih blok terus ya kan? Karena ada kelebihan dan ada kekurangannya, makanya ada kelebihan dan kekurangannya itu di mana. Nah, kalau nanti dengan penerapan sistem yang reguler ini kita menemukan eh, satu teknik yang baik, itu bisa dijadikan sebagai karya, ya, praktek baik dalam merancang modul yang dilakukan secara reguler. Tahapannya apa. Oke, mungkin itu dari saya, Pak. Dan moderator, terima kasih. Saya kembalikan untuk moderator. Baik, terima kasih mungkin atas penjelasannya. Baik, Suara Nis kecil nih. Suaramu nggak jelas nih. oke. Pakai headset Iya nih, Pak, soalnya, iya pakai headset Pak, soalnya laptopnya nggak bisa pakai speaker Pak. speaker. Halo. Oke. Oke. Nah, terima kasih Pak Jum atas penyampaian materi modul ajar dan proyek profil pajak Pancasilanya. Mungkin untuk terakhir ada closing statement dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saiful Bahri, kami persilakan. Baik, sebelum statement closing, ada nggak yang mau bertanya atau memberikan saran, masukan? Nah, dibuka dulu Nis, tanya jawab Nis. Kalau ada yang memberikan saran, Oke, baik Bapak Ibu sebelumnya, apakah ada pertanyaan atau saran atas materi yang telah di-share pada malam ini? Karena ini akan kita tindak lanjuti ke depannya terkait dengan modul ajar dan proyek profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa beberapa hal yang saya sampaikan kembali. Yang pertama, modul ajar wajib di-share kepada anak melalui grup orang tua. Terus kemudian kita mengisi lembar refleksi yang akan diberikan setiap minggunya. Itu pertanyaannya berbeda-beda. Dan kita sebagai guru harus tetap menerapkan budaya-budaya sekolah seperti mindfulness, berdoa di awal dan di akhir proses pembelajaran, kemudian menerapkan tata tertib yang benar-benar tegas untuk anak-anak yang terlambat, mungkin untuk tetap mengambil surat keterangan terlambat di bawah. Kemudian kita sebagai guru juga harus selalu memperbaiki modul sesuai dengan zaman dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian untuk proyek P5 akan diserahkan kepada masing-masing kelas dan ketua proyek adalah wali kelas masing-masing kelas, di mana pelaksanaan proyek P5 akan dilaksanakan non-blok. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya dilaksanakan 2 minggu, sekarang akan dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sejauh ini terkait modul ajar dan proyek profil pelajar Pancasila? atau ada tambahan Teacher Suci sebagai komite pembelajar? Lebih tepatnya bertanya, Pak. Oke. Tadi kan Pak Jum mengatakan kalau untuk P5 sekarang itu ditanggungjawab oleh wali kelas. Nah, untuk modulnya itu yang bikin kita ambil dari modul lama atau ada modul pembaharuan gitu, Pak, atau disusun ulang? Itu kalau untuk P5.
Langsung tanggapi. Oke, lanjut. Boleh, Pak. Baik. Untuk P5 itu kan kita sudah ada 6 modul berarti ya. 6 modul. Nah, apakah mau gunakan modul yang sudah kita buat atau sudah susun? Eh, Silahkan. Tetapi dengan perbaikan. Ya, dengan perbaikan. Jangan sampai nanti mau outputnya itu kembali lagi ke produk, tetapi dengan perbaikan. Pasti dengan perbaikan. Kenapa? Karena pembagian jamnya nanti akan berbeda. Ya, pembagian jamnya pasti akan berbeda. Tidak yang 3 jam, 2 jam. Ini kan pasti nanti akan berbeda. Bukan juga nanti satu modul apa satu materi itu masuk 2 guru atau 2 jam itu bisa nanti 2 hari. Nah, seperti itu. Jadi, boleh gunakan modul yang ada atau silakan lakukan pertemuan dengan guru-guru terlebih dahulu, ya, pembicaraan dengan guru-guru, eh, baru tentukan, ya, tentukan. Silakan. Itu nanti dari wali kelas silakan eh, seperti itu teknisnya. Kalaupun mau menggunakan modul yang lama, silakan. Tapi mohon maaf ya, modul lama tetap harus ada Diperhatikan. perbaikan. Karena ada yang tidak lengkap, contohnya asesmennya nggak ada, asesmen akhirnya. Ya, karena asesmen akhirnya itu kan harus ada. Nah, itu. Jadi kalau untuk modul silakan, ya silakan. Tetapi eh, kalau saya ya, kalau saran saya, Bapak Ibu gunakan modul yang baru. Ya, gunakan modul yang baru karena sama-sama juga nanti. Belum tentu nanti cocok antara yang sudah dijalankan dengan yang sekarang ini eh, yang akan dipakai. Baik, itu aja, Pak. Oke. Ingin bertanya, Bu Anis, saya ingin bertanya, Bu Anis. Iya Pak, silakan. Oke, baik Pak. Di sini saya mau menanyakan 2 hal. Yang pertama itu terkait modul ajar, dan yang kedua terkait P5. Nah, yang pertama untuk modul ajar, mengenai modul ajar di-share ke siswa itu saya setuju Pak. Tapi ada sedikit yang mengganjal, nanti kalau saya mau salah mohon dikoreksi saja, karena ibaratnya kan baru-baru mau menyelam ke kurikulum Merdeka. Nah, untuk share ke grup orang tua ini kemarin saya sudah coba share di grup kelas pribadi ya, grup mata pelajaran saja kan, belum masuk ke grup orang tua karena saya agak gampang-gampang juga sedikit. Karena orang tua ini kan latar belakangnya berbeda-beda, pemahamannya berbeda terhadap modul kita ini. Contohnya saja mulai dari tugas ya, saya pernah ngasih tugas untuk membuat video, membantu orang tua di rumah. Nah itu semua positif tanggapan orang tuanya. Saya kan tanya ke siswanya, apa tanggapan orang tua kalian dengan tugas ini? Wah senang Pak, mereka saya membantu mereka kan. Nah terus untuk masuk mata pelajaran saya juga memberikan tugas, yaitu sedikit agak meribet atau melibatkan siswa itu mengobservasi lingkungan perjalanan dari sekolah ke rumah. Nah itu banyak orang tua yang protes, ngapa kalian harus berhenti foto-foto ini, catat-catat ini itu. Nah dari situ saya berpikir, nah ini kalau modul di share nanti tanggapannya beda-beda juga orang tua ini. Jadi saya berpikir situ, mungkin kalau saya salah maupun dikoreksi, mungkin ada pemikiran-pemikiran lain. Nah itu yang pertama Pak. Nah untuk yang kedua itu saya bertanya mengenai modul P5. Bukan modul Pak, lebih ke kan tadi dapat pernyataan bahwa P5 kita ini tidak berhasil gitu karena penilaiannya bukan produk tapi lebih ke karakter. Nah itu kita ngukurnya itu berhasil atau tidak berhasil itu dari mana Pak gitu. Soalnya kan kalau secara produk contohnya saja demokrasi itu kita sudah melaksanakan pemilihan ketua OSIS dan itu sangat menurut saya ya bagus lah gitu kan. Dan untuk karakternya itu kan kalau dilihat di dalam kelas sih kalau kita siswa itu lumayan berdemokrasi juga gitu. Pak, voting aja Pak, siapa yang milih ini milih itu. Nah, jadi adalah sedikit rasanya keberhasilannya. Tapi saya nggak tahu juga ukurannya itu kita ngambil dari mana. Apakah ada ujian sumatifnya? Tadi Pak Jum bilang harusnya ada gitu. Mungkin apakah dari sana atau ada hal lain gitu. Jadi yang saya tanyakan terkait 2 hal itu tadi aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya langsung tanggapi. Yang pertama untuk P5 dulu. Saya tidak mengatakan tidak berhasil, tetapi kurang dalam hal kebermaknaan. Eh, Kenapa? Karena jujur dari kita semua, termasuk saya sendiri, kadang-kadang
mengacu tetap pada ke produk, karena di sini kan apa namanya, project profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang harus kita sama-sama giring kembali lagi, Pak Sem. Jadi saya tidak mengatakan tidak berhasil. Hanya saja memang kebermaknaan pelaksanaan P5 itu tidak maksimal, Iya, Pak. ya, tidak maksimal. Ya, oke, untuk di apa namanya, di pemilihan OSIS berhasil. Nah, yang dua lagi apakah berhasil atau tidak? Nah, Iya. bagaimana cara mengukurnya? Sebenarnya cara pengukurannya itu sejak awal dari eh, deskripsi profil pelajar Pancasilanya. Di awal P5 itu kan ada anak-anak, ya, diharapkan nanti eh, mengacu pada segi ini, pada ini, pada ini, pada ini per indikator. Indikator. Jadi kita mengukurnya adalah dari indikator itu. Nah, saya tidak mengatakan tidak berhasil, hanya kebermaknaannya. Jangan sampai nanti kita menjalankan P5 ini, kemudian semua guru mengacunya kepada produk. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. jangan kepada produk. Kalau P5, apakah itu bisa dikatakan produk? Bisa dikatakan sebagai produk, tapi bisa juga dikatakan sebagai proses. Iya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai karakter? Bisa juga dikatakan mereka pemahaman tentang karakter. Ya. Nah, yang dua lagi seperti apa? Kemudian yang tahun lalu dari tiga seperti apa? Kita kan harus evaluasi. Iya, Pak. Intinya adalah kebermaknaannya. Jangan sampai nanti kita yang sebagai guru juga memiliki pemahaman yang sama dengan siswa. Profil B5, project B5, apa kita mau buat projector, ya? Jadi outputnya mereka itu berpikir bahwa outputnya itu produk. Sedangkan harusnya guru jangan sampai berpikir outputnya produk, ya. Outputnya adalah karakter. Jadi itu Pak Sem. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk modul. Iya. Sebenarnya kalau Pak Sem tadi kan yang pertama tanggapannya baik, dikasih ke Iya. siswa tanggapannya baik. Oke. Yang kedua tanggapannya kurang baik. Ngapain kalian harus berhenti-berhenti? Sebenarnya dengan Pak Sem apa namanya? Men-share modul itu, Pak Sem, Pak Sem tinggal jawab aja. Bu, memang untuk proses pembelajarannya memang mengharuskan anak-anak membuat tugas itu, Bu. Itu modulnya sudah saya kirim di grup. Jadi itu bukan buat-buatan saya saja. Itu memang apa namanya? Memang seharusnya itu yang dilakukan oleh para siswa melalui dalam hal menyelesaikan modul ajar satu, dua, atau modul ajar yang sudah saya kirim. Sebenarnya lebih kuat malahan dengan kita mengirim modul itu ke orang tua. Itu Pak Sem. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau kalau menurut saya ya, menurut Iya. saya sih seperti itu. Dengan kita share, berarti kita punya legitimasi. Kenapa Pak Sem nyuruh anak saya melakukan ini? Lah, itu di modulnya ada tertulis seperti itu, Bu. Ya, modul itu sudah diketahui oleh pihak sekolah, Bu. Ini bukan buat-buatan saya aja, walaupun modul itu kan yang buat guru. Cuma kan dengan adanya legitimasi modul yang dikirim ke apa namanya orang tua itu harusnya paham bahwa ini proses mengajar yang sudah direncanakan oleh guru yang harus dilakukan oleh anaknya. Nah, seperti itu Pak Sem. Itu Ya, baik. tanggapan dari saya, jawaban dari saya. Mungkin Pak Saiful mau Oke, menambahkan atau baik. Pak Sem kurang puas dengan jawaban saya, boleh nanti ditambahkan Pak Saiful atau guru-guru yang lain. Oke, baik Pak Jumadi, Pak Sem. Nah, inilah gunanya kita di komunitas belajar, Pak Sem. Jadi apa yang terasa itu kita ungkap di komunitas ini sehingga kita dapat mencarikan solusi-solusi. Saya juga bingung memikirkannya tadi itu Pak Sem. Ternyata Pak Jum punya jawaban. Jadi modul itu kan panduan, acuan ya, acuan kepada anak, orang tua, lingkungan sekitar. Makanya saya berencana dulu sama Teacher Anis, coba dibuat semacam apa ya, semacam instrumen kebermanfaatan modul. Yang pertama untuk guru, yang kedua bagi siswa, yang ketiga bagi orang tua, yang keempat bagi lingkungan sekitar. Memang belum terencana tuh Pak Sam. Jadi kita coba nanti
mendesainnya Pak Sam. Jadi sehingga nanti ketika kita berbagi kepada sekolah lain atau kepada guru-guru yang dari sini, manfaat modul untuk guru ada sekian buah, untuk siswa ada sekian buah, untuk orang tua ada sekian buah. Ini Pak Sam. Kemudian nanti kita juga mengedukasi nih Pak Sam. Jadi kurikulum Merdeka ini sebenarnya bukan interaksi antara guru dengan siswa saja sebenarnya. Jadi kurikulum Merdeka itu interaksi guru dengan siswa, interaksi guru dengan orang tua. Di sana ada proses proses edukasi. Makanya ketika Pak Sim belum datang waktu itu ya, itu modul itu ketika kita buat pertama tuh pasti kita undang orang tua itu ikut terlibat orang tua membuat modul kelima waktu itu Pak Sem. Kita diskusikan sama orang tua, kita sepakati, lahirlah modul. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi artinya semua stakeholder yang terkait dalam kurikulum Merdeka ini harus terlibat Pak Sem. Nah, kedua saja tentang proyek P5. Jadi sebenarnya Pak Jum tidak mengatakan tidak sukses. Kita kan ada pasnya, ada masanya ya. Ketika masa itu kita puas Pak Sem, ketika kita adakan refleksi Pak Sem, oh ternyata masih kelihatan kekurangannya. Nah, di waktu itu memang dia sudah sempurna Pak Sem. Di waktu kita launching pertama itu dia sudah sempurna. Ternyata kita coba membuat proyek yang kedua, nampak kurang garamnya lagi Pak Sem. Kita Ya. coba yang ketiga, nampak pula kurang Ajinomotonya Pak Sem. Iya. Sekarang ini ternyata kurang pula santannya Pak Sem. Jadi kita coba semuanya. Jadi sebenarnya 3 tahun kita diberi kesempatan oleh pemerintah mencoba berinovasi, mencoba melakukan terobosan-terobosan. Dari kurang-kurang garam itu nanti Pak Sem kita rangkap semuanya, kita rangkul semuanya. Oh ternyata inilah yang benar. Ini mau saja nih Pak Sen, mungkin kita akui juga Pak Sen, kita kan piloting, sekolah kita piloting, kita silakan berafiliasi, silakan berinovasi. Ternyata Pak Sen dari hasil proyek kita kemarin itu Pak Sen kita terlupakan kadang-kadang Pak Sen. Ini contohnya saya bacakan aja ya. Contohnya gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini kan temanya tadi saya minta sama Teacher Anis untuk men-share-nya. Cuma judul-judulnya saya, tapi saya dapat ini temanya Pak Sen. Saya bacakan kan. Contohnya gaya hidup berkelanjutan. Saya baca, tema ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak dari aktivitas manusia. Saya garis bawah ini terhadap dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap keberlangsungan kehidupan di dunia maupun di lingkungan sekitar. Itu kan temanya itu Pak Sen. Jadi kita dalam pemikiran kita itu ada keberlanjutan yang disebabkan karena ulah manusia. Lahirlah waktu itu proyek pengolahan sampah. Gitu. Sampah ini kan berkelanjutan ini. Suatu perbuatan manusia yang terus-menerus ada, yang susah untuk diberantas. Contohnya sampah. Kalau sampah ini kita tumpuk terus-menerus, Pak Sem, itu kan mengakibatkan dengan apalah caranya nanti ini. Padahal ini terus-menerus ini. Tidak bisa kita hentikan. Lahirlah produknya waktu itu adalah mengolah sampah menjadi barang-barang berguna. Itu kan sampel sebenarnya. Kita berkeinginan kepada kita nantinya bagaimana dia sampah ini bisa menjadi nilai jual. Bagaimana sampah ini bisa dia manfaatkan. Sampah jangan diartikan dia musuh. Malah di dekat tong sampah kita itu kan kita bikin tuh Pak Sem. Apa itu kalau nggak salah itu sampah sahabatku kalau nggak salah itu ya. Iya, Pak. Kalau nggak salah Sahabatku. itu ya. Jadi kita buat bersahabat dengan sampah ini sehingga sampah itu memberikan kontribusi yang berkelanjutan. Yang di Kota Padangnya sekarang ini kan sampah ini kan bermasalah ini, tidak ada pengolahannya. Makanya kita cobakan gaya-gaya hidup berkelanjutan seperti ini menjadi suatu kebiasaan di sekolah. Nah, ini kita kaitkan dengan program yayasan kita. Yayasan kita ini kan Romo kan udah bagi-bagi nih. Buanglah sampah pada tempatnya, pada tempat yang tepat. Nah, itu kan ditambah itu. Sebenarnya kita sudah mengacu ke sana. Buanglah sampah ya di tempat sampah sesuai dengan jenisnya, kayak seperti itu Romo. Yang basah sama yang basah, yang kering sama yang kering, kemudian plastik sama plastik. Itu kan agar gampang diolah sebenarnya itu Pak Sen. Kalau yang cair mungkin kita jadikan kompos. Ini kalau bisa ini dijadikan suatu rutin, kita jadikan suatu siklus. Nah, seperti itu Pak Sen. Ini yang perlu kita ajarkan sama anak kita. Sampahnya itu mengolah sampahnya itu nanti. Nah, itulah. Kalau kemarin ini kan dulu itunya. Kita carikan produknya dulu. Nah, kalau sekarang itu kita kesampingkan dulu kita yang tadinya apa saja yang contoh-contoh kehidupan yang berkelanjutan. Contohnya juga nanti bisa juga gadget ini itu berkelanjutan. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakannya itu bisa menghancurkan kehidupan anak-anak kita gitu kan. Nah, makanya kita coba memikirkan gadget, handphone,
kita jadikan di sini sebagai media pembelajar, tidak lagi sebagai media bermain untuk mereka. Kita coba tipu-tipu, itulah istilahnya Pak Sem. Iya, Pak. Ini kira-kira yang kita bicarakan. Jadi sehingga nanti Pak Sem, orang tua tuh paham SMP Manjustri itu punya perencanaan, punya acuan, punya alur, sehingga nanti orang tua itu dia tidak ada alasan untuk protes. Nah, makanya seperti kemarin ini kan kita cari judul yang tepat, itu naik gunung itu kan, naik ke Bukit Padang itu kan kita carikan dalam surat undangan itu, kita carikan yang tepat sehingga kisahnya itu bukan hanya hacking-hacking biasa. Ternyata di sana bangunlah jiwa dan raganya umpamanya seperti itu Pak Sen. Sekira itu saja Pak Sen, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang lain memahaminya. Artinya kita tidak gagal, tetapi kita perlu memperbaiki. Ya, ya. Baik, Pak. Di mana yang kurang kemarin kita perbaiki sehingga itu dia berkelanjutan. Yang kemarin ini kan digotong-royongkan membuat modulnya. Sekarang kita coba berpikir sendiri lagi mandiri per kelas yang katakan Pak Jum tadi. Kita coba berpikirnya sendiri. Kira-kira apa ya yang cocok untuk kelas ini ya? Mungkin di kelas 7 kita berikan terlebih dulu kearifan lokal umpamanya. Ya berembuklah. Ya, kalau masih bisa dipakai modul yang lama itu pakai, tapi di mana kurangnya tolong diperbaiki. Di mana ini perbaiki? Kata Pak Jum tadi, apa namanya nih, orientasinya kepada temanya, bukan produknya. Kalau kemarin itu kepada produknya, sekarang coba temanya yang diolah ini. Kearifan lokal, apa yang maksud dengan kearifan lokal? Apa-apa saja kearifan lokal yang ada di Indonesia, terutama di Padang ini apa-apa saja. Itu yang terpenting. Nah, untuk membuat hiburannya nanti, ya kata Pak Jum sebagai asesmen akhirnya mungkin adakan juga pameran, oh oke kita ambil nanti kearifan lokal Minangkabau apa. Yang di Manjustri apa kearifan lokal, umpamanya makanan vegetarian, itu kan salah satu contohnya seperti itu. Oke, saya kira bisa menjawab Pak Sem dari jawaban Pak Jum yang sudah saya perkuat. Mudah-mudahan bisa kita coba untuk besok ini berkolaborasi membuat modul proyek P5 seperti itu. Kemudian saya tambahkan dikit tadi Pak Jum kan menyampaikan juga di atas itu. Di masing modul itu jangan lupa membuatkan profil pelajar Pancasilanya. Itu yang ditampilkan Pak Jum. Itu penting. Kenapa? Saya tanya sama anak-anak, mungkin Bapak Ibu coba tes anak-anak murid kita. Coba sebutkan profil pelajar Pancasila. Tidak ada yang hafal sama mereka. Karena kita tidak membiasakan. Sebutkan, biasakan membaca profil pelajar Pancasila. Karena di modul itu juga dicantumkan 2, 3, atau berapa yang terkait terhadap materi yang Bapak Ibu sampaikan di dalam suatu modul itu. Oke, saya kira demikian. Silakan Bu Anis. Baik, terima kasih kepada Pak Jum dan Pak Saiful untuk closing statement-nya. Bapak Ibu, Eh, apakah masih ada lagi pertanyaan? Bentar, saya sedikit menambahkan. Sebenarnya Pak Oke, Sim, untuk modul P5 ini, mungkin Pak Sim tanya dengan sekolah-sekolah yang lain juga, ya, pasti mereka beda pemahaman. Iya, ya, Pak. Karena Betul. karena gini, kita merasakan sendiri, gitu loh. Kita merasakan sendiri bahwa apakah apakah ini sudah apa namanya segaris lurus semua sekolah, semua guru, semua stakeholder di pendidikan itu apakah semuanya sudah satu pemahaman untuk pelaksanaan proyek P5 ini? Ya, ada yang sekolah yang seperti yang saya bilang tadi, setiap guru menjalankan satu proyek, ya. Setiap guru menjalankan satu proyek, ada yang enggak. Ya, jadi memang kita harus cari formula yang tepat. Cuma kita tidak boleh keluar dari rule-nya, ya, bahwa garisnya adalah P5 itu dilakukan satu tema dijalankan oleh semua guru, bukan semua guru menjalankan masing-masing P5 itu. Nah, yang kedua memang orientasinya sejak awal P5 ini launching, jangan sampai P5 ini orientasi ke produk. Itu yang kita mau tarik lagi. Jangan sampai guru-guru kita nanti orientasinya ke produk. Jangan juga anak-anak kita orientasinya hanya lari ke produk. Wih, saya buat produk bagus. Tetapi ketika kita tanya, apa kearifan lokal? Ya, untuk apa kita belajar kearifan lokal? Mereka tidak bisa jawab. Nah, itu sebenarnya fokus fokus kita hari ini tentang penggunaan pelaksanaan P5 gitu. Jadi memang harus ada evaluasi. Namanya kita membuat modul, membuat program harus ada yang kita evaluasi. Hari ini bagus, ya. Kita gunakan untuk tema yang satu lagi, yang selanjutnya belum tentu bagus. Ya. Yaitu yang harus kita evaluasi. Oke, lanjut. Mas ada yang mau bertanya?
teacher dia hadir tadi? Ada hadis? Sejauh ini teacher dia belum kelihatan Nggak ada masuk, ya. Pak. Yang tak hadir hari ini, Syekhan ini baru bergabung, baru pulang. Silakan masuk, saya bilang. Mami ada kabar? Nggak ada tadi? Kami belum ada, saya lihat aja. Belum ya. Oh, Dini ada. Berapa? Oh, Pak Bayu ada ya, Pak Bayu ada. Pak Andi. Abang Andi, Abang Andi. Abang Andi. Oke, kalau tidak ada kita tutup aja lagi, Nis. Masih ada Bapak Ibu? Karena waktunya udah jam 9 juga, Bapak Ibu belum makan malam sama dengan saya. Kita tutup, Bu Nis. Baik, Baik, saya baik Bapak. statement terakhir. Langsung, Oke, Nis. baik Bapak Ibu. Oke. Iya, langsung saja, Pak. Oke. Baik, terima kasih Teacher Anis, Pak Jumadi, Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Ini uji coba ya, uji coba bagaimana kita belajar di komunitas, karena di siang-siang itu kita memang sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan kegiatan lain, ada juga Bapak Ibu yang mengajar tempat lain. Kita coba menyisakan waktu sedikit bertata krama kita, bercangkrama atau berdialog kita di malam-malam seperti ini, tapi tidak setiap waktu Bapak Ibu ya. Kita setting waktunya, mungkin ada beberapa waktu nanti yang perlu kita berkelanjutan untuk berdiskusi di ruangan meeting ini. Tadi ada brosur yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, kalau bisa seperti terus. Tadi Pak Jum juga sudah sampaikan, kalau ada modul Bapak Ibu nanti untuk pertemuan berikutnya disilakan juga di-share sehingga ada penambahan wawasan-wawasan kita terus terhadap pemahaman modul. Ada P5 nanti juga di-share melalui Zoom ini, itu kan lebih baik lagi Bapak Ibu. Sehingga tidak terganggu aktivitas kita ketika kita siang menghadapi permasalahan-permasalahan terhadap anak-anak kita semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Pak Jumadi ini sudah pas betul ini untuk narasumber berbagi nanti ketika kita pengimbas di Kota Padang ini. Saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, terutama yang menjadi komite pembelajar tetap belajar ya, sehingga nanti ketika kita diundang kita memiliki ahlinya masing-masing. Pak Jum tadi di modul umpamanya, Ceranis nanti di bidang apa, Suci nanti di bidang apa, Pak Sem nanti juga di bidang apa, sehingga nanti berbagi seperti ini terpenting. Ini yang diharapkan oleh Kemendikbudristek Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu, dari saya selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam bahagia buat Bapak Ibu semuanya. Oh, satu lagi. Untuk ini Pak, maaf. Satu lagi untuk yang muatan lokal dan mapel yang di luar dari kurikulum nasional itu kan belum ada alokasi apa namanya P5-nya. Jadi nanti kita mungkin perlu eh, kaji lagi apakah seperti apa namanya Keminangkabuan itu harus dilibatkan atau dimasukkan ke dalam P5 atau enggak. Nah, nanti mungkin kita akan coba Ya. cek lagi. Yaitu yang untuk apa namanya P5. Tetapi untuk gurunya tetap harus dilibatkan. Ya, tetapi untuk gurunya harus tetap dilibatkan. Ya, itu mungkin dari saya. Eh, ya mohon maaf Bapak Ibu kalau memang tadi apa yang saya sampaikan agak kurang pas. Intinya saya menyampaikan itu demi kebaikan kita semua. Ya, jangan sampai nanti kita guru yang sudah berada di satu sekolah yang sekolah penggerak, tetapi ketika kita ditanya, kita tidak bisa jawab, ya. Kita tidak bisa jawab, atau ketika kita nanti diminta modulnya dan lain sebagainya, atau ketika kita diminta untuk sharing, kok penerapannya kok kayak gitu, sama aja dengan kita yang ada di sekolah biasa. Nah, itu kan yang kita tidak inginkan, ya. Itu yang kita tidak inginkan. Makanya penting nanti memang setiap bulan kita coba kaji-kaji lagi yang seperti ini, ya, kaji-kaji lagi yang seperti ini. Kemudian untuk asesmen ya, asesmen Bapak Ibu, kita kan salah satu TP satu asesmen. Kemudian kita ada yang namanya pembagian rapor secara periodik, yaitu rapor bulanan. Jadi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan, ya, di apa namanya kurikulum alokasi waktu itu sudah ada belum ya ini sih jadwal?
Untuk alokasi kurikulum secara Dinas Pendidikan sudah, Pak, sudah ada pembagiannya. Tapi untuk revisi disesuaikan dengan keperluan dari sekolah kita itu belum sampai finish, masih tahap revisi. Kemarin sudah diserahkan di atas meja Bapak. Ya, kemarin saya lihat itu belum ada alokasi untuk penyerahan apa namanya pelaksanaan rapor bulanan ya, rapor yang kita Iya, kan secara periodik. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu itu selesai, Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan satu tujuan pembelajaran silakan asesmen. Ya, silakan asesmen. Ya, jadi asesmen sumatif satu kali tujuan pembelajaran. Wajib satu kali asesmen tujuan pembelajaran. Jadi selesai satu tujuan pembelajaran asesmen. Nah, asesmen itu yang nanti kita berikan kepada para siswa. Ya, sebenarnya kalau satu tujuan pembelajaran itu bisa selesai 1 bulan lah. Jadi setiap bulan kita mengeluarkan yang namanya rapor. Ya, jadi nanti kalau Juli kan tidak mungkin. Juli kita masuk hanya sebentar. Jadi di akhir Agustus kita akan mengeluarkan satu rapor bulanan. Bulanan. Ya, ya rapor bulanan. Itu tujuannya untuk menyampaikan kepada anak dan kepada orang tua. Nah, saya punya pemikiran bahwa di penerapan rapor bulanan atau di pembagian rapor bulanan itu saya memiliki harapan nanti rapor itu diserahkan kepada siswa terlebih dahulu. Dan kemudian ketika pembagian rapor bulanan itu, anak-anak itu yang presentasi ke orang tuanya. Jadi bukan guru yang menyampaikan. Ya, jadi presentasi rapor, kenapa kok dia bisa dapat nilainya sekian? Nah, itu dari mereka yang presentasi ke orang tuanya. Jadi setiap bagi rapor, anak-anak itu membacakan atau mempresentasikan rapornya ke orang tua, bukan guru lagi. Ya, jadi rapornya sudah kita buat, ya kita buat 1 hari sebelum jadwal penyerahan rapor, kasihkan kepada siswa. Ini kamu besok jelaskan kepada orang tuamu, kenapa kamu bisa dapat nilainya ini. Ya, itu yang nanti mereka presentasi sendiri-sendiri ke orang tuanya. Gitu. Itu sih harapan dari saya. Ya, harapan dari saya agar mereka punya apa ya namanya ya, kemampuan berbicara mereka, public speaking mereka juga berkembang dengan mereka itu bertanggung jawab terhadap hasil belajar mereka sendiri. Itu kalau setuju, saya sih harapan saya sih setuju, bukan memaksa ya, tapi harapan saya setuju. Wali kelas, menurut wali kelas gimana dengan konsep seperti itu? Silakan yang wali kelas. Setuju-setuju aja, Pak. Cuman teknisnya paling Pak kita kaji lagi gimana nanti teknisnya, Pak. Mm-mm. Jadi teknisnya mungkin ya sudah rapor itu tersusun, kita berikan kepada siswa, kita sampaikan. Ini kena materi kamu di sini, ya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, mereka yang menyampaikan itu. Karena kan kalau rapor itu kan berarti kan ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, seperti itu. Misalnya mereka dapat nilai 90. Ini kan itu udah banyak kelebihannya, tetapi masih ada kekurangannya. Belum. Ya, kira-kira kekurangannya apa? Ya. Nah, itu yang mereka harus jawab. Contohnya di matematika dapat nilainya 90. Saya ini, tapi saya masih ada kurang ini. Nah, kurang itu disampaikan ke orang tuanya. Kurang saya ini, oh, sering terlambat, ya, sering terlambat. Mereka yang sampaikan sendiri. Saya sering terlambat karena memang eh, saya terlambat bangun atau ya mama yang sering terlambat nganter saya. Jadi ada apa namanya? Ada penyampaian kepada anak ke orang tua bahwa saya itu terlambat karena mama loh, ya karena orang tua loh, bukan bukan saya sendiri. Jadi jangan nanti waktu pulang mereka juga yang "Oh, kamu banyak sekali ininya itunya ya." Jadi ada peran serta lah orang tua dan anak itu Pak. Nanti kita kaji lagi. Tapi harapan saya itu Oke, untuk Pak. saat ini, ya. Oke, saya cukup, sudah malam juga. Terima kasih.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Pak Saiful Bahri dan Pak Jumadi atas penyampaiannya pada malam hari ini. Mungkin ke depannya akan ada beberapa hal yang kita revisi terkait modul ajar dan proyek profil pelajar Pancasila yang akan kita laksanakan. Dan berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9, mungkin rapat pertemuan kita pada malam ini kita akhiri sampai sini. Selamat malam.